menahan dahaga, menahan lapar, dan banyak pada akhirnya yang berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan apapun. Harapannya adalah kita tidak termasuk dalam tipikal yang seperti ini, karena ada golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang berupaya untuk memberikan yang terbaik, yaitu sabiqun bil khairat. Senang untuk memberikan yang terbaik. Ekspektasinya 8, kita ngasihnya 9. Ekspektasinya adalah 7, kita ngasihnya berupaya untuk 8,5. Berpacu pada waktu, karena kita tahu waktu itu sangat berharga, dia tidak bisa ditambah, dan dia tidak bisa diulang. Satu hari adalah 24 jam. Alhamdulillah, syukur kita berada di Indonesia, di mana siangnya kurang lebih durasinya sama layaknya malam. Bagaimana dengan teman-teman kita yang ada di ujung utara atau selatan dunia, yang bisa jadi malamnya lebih panjang daripada siang, atau siangnya lebih panjang daripada malam? Nah, kembali ke topik, berbicara tentang waktu, ini juga sudah berkali-kali diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam hal ini terkhusus pada perempuan, maka sama, ada rahasia besar pada waktu yang ketika perempuan, dalam hal ini perempuan yang muslimah, perempuan yang menganut agama Islam atau muslimah, mengerti betul makna, konsep, dan bagaimana mengelola waktu, untuk apa sebetulnya waktu ini digunakan, apakah kita menjadi muslimah-muslimah yang produktif, atau muslimah yang sibuk, sekedar sibuk, mengingat digital infrastrukturnya sekarang sudah terbangun, besar kemungkinan kita mendapat terlalu banyak informasi, kita terpapar too much information, terlalu banyak informasi yang kita dapat. One click we can connect to 1,000 of people, one click we can share and get 1,000 of information. Satu kali klik, jutaan informasi bisa kita dapat sepersekian detik. Untuk itu, bagian ini juga akan kita bahas nanti di akhir sebelum penutup sebagai sesi pemantik. Namun, sabiqun bil khairat adalah orang-orang yang melakukan kebaikan kalau bisa di atas rata-rata. Diketahui dulu nih, kita sama-sama mencari tahu bulan Ramadan yang paling menjadi keistimewaannya apa? Dan kita berupaya memberikan itu di atas rata-rata. Nah, kita mulai masuk kepada sisi yang menurut saya menarik untuk nanti kita sama-sama diskusikan. Karena bulan Ramadan, waktu di mana kita dipertemukan secara online ini, yaitu bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Ini adalah bulan bonus. Siapapun yang mau mengambil bonus sebanyak-banyaknya, silahkan. Ini bulannya bonus, sebanyak semampu apapun, mau kita tidurnya paling malam, paling akhir, bangunnya juga paling pagi, dan kita mengambil semua bonus yang diberikan oleh Allah, maka pelan tapi pasti, sebetulnya yang dibentuk adalah habit. Ini menarik, mengingat perkataan seorang Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris. Terlepas dari kepercayaannya adalah bukan Islam, agamanya bukan Islam, tapi makna yang dia sebutkan mencerminkan nilai Islam. Wajar kalau Muhammad Abduh, salah seorang filsuf dari Timur Tengah, pernah mengatakan, saya pergi ke Barat, saya menemukan begitu banyak Muslim, tapi sangat sedikit Islamnya. Saya pergi ke Timur, saya menemukan begitu banyak Muslim-Muslimah, tapi sangat sedikit nilai Islam. Artinya, Islam bukan hanya sekedar ritual, Islam ternyata bukan hanya sekedar formalitas atau identitas yang melekat pada diri kita. Itu adalah satu hal, yes, bahwa ada kewajiban-kewajiban yang memang harus kita, itu menjadi syarat awal karena menjadi syariat. That's totally okay, karena memang itu fundament yang awal. Tapi ternyata Islam bukan hanya mengatur tentang itu. Pada akhirnya Islam is the way of life. Dia ada dalam setiap ucapan, dia terlihat dari bagaimana kita menghormati orang lain, ketepatan waktu atau disiplinitas, dia terlihat dari karya-karya kita, dia terlihat dari bagaimana positioning kita, kualitas over quantity. Kualitas harus lebih dibandingkan kuantitas. Sehingga wajar ketika Indonesia sekarang masih ditempatkan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sampai secara kuantitas ini, secara kuantitas, namun secara kualitas banyak negara yang mempertanyakannya dalam sudut pandang Islam dan kontribusinya dari sudut pandang keislaman. Nah, ketika para filsuf dari Eropa mengatakan bahwa Renaissance yang terjadi di Eropa itu terinspirasi dari peradaban Islam, maka jelas Islam hadir bukan untuk rata-rata. Islam dari awal hadir bukan sekedar untuk menjadi average rata-rata, hanya menjadi penonton. Dari awal Islam hadir adalah untuk menjadi di atas rata-rata. Dan dalam konteks wanita atau perempuannya, Islam justru adalah keyakinan,
Islam justru adalah agama yang sangat menjunjung tinggi positioning dan martabat perempuan itu sendiri. Nah, sebelum ini akan jauh, nanti membahas bagaimana sejarah perempuan dan bagaimana awal mula perempuan ketika Islam itu hadir, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dengan semua problematika yang ada di Madinah dan berusaha untuk menjadi bagian dari solusi. Maka sebetulnya demikianlah Islam. Wajar kalau orang W.S. Rendra pernah mengatakan, apalah arti berpikir jika tidak menyelesaikan masalah sosial. Islam hadir untuk menyelesaikan masalah sosial, dan wajar jika kita mengenal istilah bahwa khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, dan penempatan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia, menurut Michael Hart dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh di dunia, ini bukan hanya sekedar privilege beliau menikah dengan seorang perempuan yang menguasai 2/3 harta yang ada di wilayah tersebut kala itu, yaitu Ibunda Siti Khadijah. Bukan karena positioning beliau sebagai pemimpin sebuah keyakinan kala itu, bukan karena beliau secara posisi adalah kepala negara atau pemimpin perang atau duta besar. Bukan karena privilege beliau ditempatkan di posisi tersebut. Tapi dengan semua privilege ini, memberikan banyak impact kepada generasi sesudahnya, ada atau tidak ada beliau. Yang ini nanti akan sama-sama kita bahas. Nah, spesialnya bulan Ramadan ini membuat kita banyak menahan yang sifatnya internal dan menahan yang sifatnya eksternal. Ini adalah bulan di mana kita sangat mungkin dan sangat bisa mengganti habit-habit lama, khususnya perempuan, menjadi habit-habit baru. Sehingga 30 hari, sekarang sudah memasuki 10 hari kedua, ini mampu kita jadikan momentum untuk menginstal software-software baru sehingga mengkristal menjadi karakter. Setelah Ramadan pergi, setelah Ramadan berlalu, baru kita bisa lihat sebetulnya kita adalah termasuk orang-orang yang sampai mana sebetulnya semua habit tadi terinstal. Nah, ini menurut saya menjadi menarik karena ketika kita bicara tentang bagaimana karakter itu terinstal pada diri kita, konteksnya boleh perempuan, boleh laki-laki, dan karena memang ini adalah kajian perempuan, maka menarik untuk melihat bagaimana perempuan di Indonesia mampu memiliki self-awareness, mampu mengenal potensi yang ada pada dirinya sehingga bisa memberikan impact. Karena tadi kita udah bicara tentang khairun nas anfa'um linnas, dan di sini tidak ada berbicara tentang laki-laki dan perempuan, bahwa hanya laki-laki saja yang, bahwa ini hanya berlaku pada laki-laki saja. Ternyata enggak. Karena makna pada akhirnya Islam sangat mengatur laki-laki ada bagiannya, perempuan pun ada bagiannya. Yang tidak bisa saling tumpang tindih. Nggak bisa posisi perempuan digantikan oleh laki-laki dan laki-laki digantikan oleh perempuan. Ini tidak bisa. Yang habis ini akan kita bahas. Posisi perempuan yang mana yang tidak bisa digantikan laki-laki, di mana posisi perempuan yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki sehingga itu menjadi fitrahnya, dan bagian mana posisi laki-laki yang tidak bisa digantikan oleh perempuan dan itu menjadi fitrahnya laki-laki. Karena ketika kita bicara tentang ini semua, maka kita sedang mendesain realitas sosial di masa depan. Wajar kalau dalam konteks ini, karena memang latar belakang Shirley adalah dari hubungan internasional, tentang strategi, tentang cara, tentang siasah, maka sangat wajar jika di sebuah negara, Shirley mohon izin tidak menyebut negaranya, cara terbaik untuk menghancurkan satu peradaban di negara tersebut adalah buat perempuannya menjadi mandul. Ini bukan tentang benar salahnya strategi ini, tapi tentang efektivitas dan tepatnya strategi ini dilakukan untuk menghancurkan dan memberhentikan satu peradaban adalah buat perempuannya jadi mandul. Sehingga nggak ada lagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, ini akan erat kaitannya sebetulnya positioning perempuan itu seperti apa, baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, maupun untuk masyarakat atau lingkungan sekitar. Yang ini akan berhubungan atau relate dengan makna berkarir itu sendiri. Apa makna berkarir itu sendiri bagi kita? Mungkin di zaman Rasulullah SAW belum ada profesi-profesi yang sekarang kita kenal, beragam istilahnya. Yang dikenal adalah pedagang, yang dikenal adalah guru, yang dikenal adalah mereka yang senang untuk mengurus hewan-hewan ternak.
Nah, ketika semakin berkembangnya zaman, waktu berubah teman-teman, zaman berganti, teknologi hadir. If we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tentu kan kalau berubah harapannya berubah ke arah yang lebih baik ya. Maka kita selesai. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan antara kita yang sekarang dengan kita yang sebutlah 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan ketika kita bicara sebagai para muslimah, landasan dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, maka Al-Quran adalah petunjuk baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Back to the topic, kembali ke topik, maka realitas sosial itu sangat bisa didesain ketika baik laki-laki maupun perempuan, khususnya perempuan sadar betul potensi yang ada pada dirinya apa, memiliki goal, confident enough dengan dirinya, tahu bagaimana caranya, kemudian masuk ke pertanyaan keempat, pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Nah, sehingga realitas sosial ini ada yang sifatnya jangka pendek, ada yang sifatnya jangka panjang. Kalau jangka pendek, karena sekarang momentumnya kita di bulan Ramadan, maka sesudah Ramadan, kira-kira habit apa yang pengen kita lihat terbentuk dalam diri kita. Silahkan, kita mungkin punya target yang berbeda-beda. Namun, ayo sama-sama kita pastikan ini bukan hanya sekedar average ikut-ikutan. Karena orang lain khatam Quran, kita pengen juga khatam Quran. Saya bukan bilang ini nggak bagus, ini bagus. Bahkan membaca Al-Quran, mendekatkan diri dengan Allah, sholat, sedekah, ini adalah amalan-amalan utama yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Tapi mengetahui bahwa mentadaburi makna dari setiap amalan ini akan jauh lebih bermakna dengan memastikan bahwa siapa kita sesudah bulan Ramadan, ini menjadi jauh lebih penting memaknai setiap amalan, setiap perbuatan, setiap action, setiap habit yang berusaha kita install di bulan Ramadan ini, sehingga para muslimah sesudah bulan Ramadan ini memiliki new brand, punya brand yang baru minimal untuk dirinya sendiri. Dan bukankah berubah ke arah yang lebih baik itu sangat dianjurkan dalam agama Islam? Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga takwa, gelar takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ketika mampu melewati 1 bulan penuh ini berpuasa, puasa ego, puasa melawan nafsu, dan puasa secara arti literal menahan haus dan lapar dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini bukan hanya sekedar formalitas yang kita lakukan sebagai umat Islam, tapi justru menjadi salah satu momentum untuk kita mengevaluasi dan ketika keluar dari sini naik kelasnya. Dan kita baru bisa naik kelas otomatis setelah ada ujian. Artinya dengan kata lain, kita baru bisa melihat sukses atau tidak Ramadan kita adalah sesudah bulan Ramadan. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya kayak gimana teman-teman? Silakan, kalau mau di dunia teman-teman targetnya misalnya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, punya visi, punya target seperti apa? Jangka jauhnya atau jangka panjangnya adalah sebagai umat Islam kita tahu bahwa sesudah kematian ini akan ada kehidupan. Nah, jangka panjang bagi para muslimah, para muslim yang menganut agama Islam adalah mempersiapkan diri untuk di akhirat kelak. Karena semua yang kita hadapi sekarang ini adalah cobaan. Kalau dalam surat Al-Muluk ayat 2 jelas tersebut bahwa semua yang kita lewati ini adalah cobaan untuk melihat ujian, untuk melihat mana di antara kita yang benar-benar patuh pada apa yang diperintahkan. Makna abedukan sebetulnya demikian. Nah, ketika kita para muslimah, perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini tahu betul sebetulnya role apa yang kita miliki dan bagaimana jalan-jalan atau pathway yang bisa kita buat saat ini, mengumpulkan sedikit-sedikit bekal kita masukkan ke dalam tas kita. Setidaknya ini adalah kita mempersiapkan, prepare for the future. Future yang dimaksud adalah baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang tadi kita coba jabarkan. Nah, ini menjadi menarik, karena ternyata salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa ternyata nanti perempuan itu yang paling banyak mengisi di antara 10 banding 10, maka ternyata yang paling banyak neraka itu diisi oleh perempuan. Ternyata itu adalah kabar tidak baiknya, itu adalah kabar yang menyakitkannya.
7 dari 10 kalau mau dipresentasikan menggunakan hitung-hitungan kita ya, ternyata diisi oleh perempuan. Kenapa? Karena jalan untuk berbuat tidak benar atau jalan untuk membuat keburukan yang jariah gitu ya, yang amplify keburukannya bisa terus snowball effect, kita nggak melakukannya stop di situ, tapi ternyata karya kita yang kita hasilkan terus berlanjut, itu semakin besar, semakin bergulir dan semakin besar. Apalagi di zaman sekarang, itu besar sekali. Membuat fitnah, menggibah, dan seterusnya, ini besar betul ada pada tangan dan seluruh indera perempuan. Namun kabar baiknya Rasulullah SAW juga memberi kabar baik, yang ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Yang sampai sekarang, kalau Sally boleh jujur, dalam 2-3 tahun terakhir ini, Sally sangat terpesona dengan hadis ini. Teruntuk para perempuan muslimah dalam hal ini, hadis ini bisa kita bagi menjadi 3, yaitu saat ketika wanita-wanita yang memeluk agama Islam dalam hal ini adalah para muslimah statusnya masih sendiri atau single, yang kedua yang sudah menikah tapi belum punya anak, dan yang ketiga adalah sudah menikah dan sudah diamanahkan anak atau menjadi ibu. Maka otomatis nanti berbeda pula bagaimana cara kita memposisikan dirinya. Silakan teman-teman yang menempatkan diri mengambil hadis ini sesuai dengan posisi kita masing-masing. Namun menjadi menarik ketika Rasulullah menyebutkan jika seorang perempuan, jadi kala itu ada seorang perempuan di zaman Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kurang lebih kalau bahasa kitanya seperti ini, ya Rasulullah, enak ya jadi laki-laki bisa sholat di masjid, bisa ikut berperang, bisa disebutlah beberapa keutamaan atau amalan-amalan keunggulan yang memang itu diutamakan kepada laki-laki, yang itu dijamin oleh Rasulullah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, mendapatkan ridho dari Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa beberapa nama yang melakukan amalan tersebut di zaman Rasulullah itu sudah mendapatkan atau bisa mencium bau surga. Nah, kemudian seorang perempuan kemudian bertanya kepada Rasulullah, lantas bagaimana dengan kami? Karena konteksnya bulan saat itu adalah di masjid dan di bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan kami? Kami perempuan ini boleh nggak sholat di masjid? Disebut semua amalannya, amalan yang tadi disebut. Boleh nggak sholat di masjid? Boleh nggak melakukan amalannya? Itu adalah utamanya bagi laki-laki. Sedangkan dikhawatirkan kala itu dengan konteks keamanan di Mekah dan Madinah kala itu, maka sangat dikhawatirkan untuk keamanan sangat rendah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab karena tahu bahwa sebetulnya perempuan itu diutus, dia menjadi juru bicara dari kawan-kawannya. Kemudian Rasulullah menjawab, sampaikan kepada teman-temanmu, kata Rasulullah. Jadi supaya para perempuan-perempuan yang mengutusmu juga tahu, kurang lebih begitu. Jika seorang perempuan ini menjaga 4 hal saja dalam hidupnya, cukup 4 hal ini saja yang dijaga, maka dikatakan 4 hal ini dijaga, pada hari kiamat silakan masuk surga dari pintu manapun yang dimau, yang dikehendaki. 4 hal ini apa saja? Yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu dalam konteks ini adalah bukan sholat fardu ditambah sholat sunnahnya, enggak, hanya sholat fardu saja. Berarti dalam konteks ini kita yang hidup sekarang kita mengenal ada 5 sholat fardu. Maka menjaga itu, dalam konteks menjaga ketika sudah masuk waktunya, tidak dilama-lamakan, tidak dilambat-lambatkan, tidak diulur-ulur, karena ketika kita menunda, potensinya adalah meninggalkan. Yang kedua, syarat kedua adalah puasa. Dalam konteks ini puasa yang wajib, berarti puasa di bulan suci Ramadan, kecuali untuk yang berhalangan yang nantinya akan diganti. Nah, karena tadi di awal kita sempat membahas tentang bulan Ramadan, tipikal-tipikalnya, kira-kira sebetulnya melihat kita sukses atau enggak di bulan Ramadan ini seperti apa, yang tadi sudah kita bahas di awal, maka sebetulnya dengan semua hal tadi, berpuasanya saja di bulan Ramadan, maka sudah menjadi 2 dari 4 hal, yang kalau perempuan, dalam hal ini muslimah lakukan, maka langsung masuk tuh pada jalan yang bisa mengakselerasi dirinya untuk bisa memilih pintu dari mana saja, untuk bisa masuk pada surga Allah. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan dirinya. Nah, dalam hal ini bisa berlaku pada yang masih sendiri, khususnya malah yang masih sendiri, yang
memang masih concern-nya itu adalah pada dirinya sendiri, maka perbanyak ilmunya, perbanyak skill-nya. Selama ilmu dan skill itu memberi nilai tambah pada kita, maka go get it, teman-teman. Saya adalah orang yang yakin bahwa ketika tadi kan kita membahas tentang target, visi. Ketika target visi yang dibuat dari awal bukan hanya tentang bagaimana kehidupan kita sekarang, tapi kehidupan kita nanti, maka otomatis skill set yang dibutuhkan juga akan mengikuti dengan sendirinya. Kalau di dunia berarti butuhnya selama 5 tahun ke depan, target kita adalah apa? Kemudian kita pecah dari target 5 tahun jadi tahunan, bulanan, mingguan, harian. Sama halnya dengan kalau kita mau masuk surganya Allah misalnya, atau mendapat cintanya Allah, mendapat rahmatnya Allah, maka sama untuk mendapat rahmat Allah itu kira-kira syaratnya apa aja ya? Kemudian kita conteng satu-satu, kayaknya masih ada yang kurang nih. Salah satunya adalah bagi perempuan menjaga kehormatan dirinya, terkhusus kepada ibu-ibu atau teman-teman yang sudah menikah. Maka dalam hal ini di zaman sekarang termasuk adalah zaman yang sangat mudah untuk bagi kita mungkin biasa saja, tapi ternyata ini menjadi bagian dari makna dari menjaga kehormatan dirinya. Ketika kita mau mentadaburi ini secara mendalam, kita nggak sadar bahwa satu kali klik ternyata postingan kita cukup mencuri perhatian mereka yang bukan menjadi mahram kita. Ini yang menjadi menarik karena dalam sudut pandang psikologi, khususnya perempuan, ketika kita seeking for the attention, kita mencari perhatian, bukan hanya dari internal keluarga, kita cheating, kita dalam hal ini perempuan berarti menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, dan yang paling rawan zaman sekarang adalah mencari perhatian, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, untuk itu mari sama-sama kita perhatikan adab kita terkhusus di internet. Ini menjadi satu pembahasan yang saya pikir 14 abad yang lalu belum ada. Namun demikianlah Islam sangat adalah agama yang sangat dinamis. Ketika di zaman dulu belum ada pembahasan tentang bagaimana adab dalam bermain sosial media, khususnya bagi perempuan, misalnya gitu. Bagaimana fikihnya bagi seorang perempuan ketika memunculkan dirinya di depan umum, entah karena konteks posisi secara struktural, atau mungkin menjadi orang yang cukup diberi kepercayaan secara publik misalnya, maka ternyata ini tetap secara form atau secara formula ternyata nggak ada yang berubah dari 14 abad yang lalu sampai sekarang untuk menjaga kehormatan seorang perempuan itu masih sama. Maka yang ketiga, ketika perempuan mampu menjaga kehormatan dirinya, maka ini menjadi syarat yang akan mempercepat, mengakselerasi perempuan bisa masuk memilih dari pintu mana saja. Yang privilege ini tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Yang keempat, sekaligus yang terakhir adalah menaati suaminya. Nah, dalam konteks ini yang menaati suami otomatis adalah teman-teman yang sudah menikah, orang tua kami yang sudah diberi amanah atau dikasih kesempatan untuk menjadi para pendidik madrasatul ula, karena ini menurut Shirley menarik ketika bicara tentang menaati suami dan erat kaitannya dengan berkarir, wanita berkarir. Karena sejak zaman dulu, ketika 4 hal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka ini menjadi syarat awal sebetulnya ketika kedepannya sudah menikah, misalnya gitu, karena konteksnya sering belum menikah, kedepannya sudah menikah, atau teman-teman yang sudah menikah dan kedepannya kemudian punya anak, menjaga 4 hal ini adalah fundamental awal. Kemudian ketika ternyata ada posisi karena keilmuan, pengalaman, karena kapasitas, akhirnya ada posisi-posisi tertentu yang diberikan, yang didapatkan, yang memang diamanahkan dari publik kepada teman-teman. Maka pada akhirnya Islam tidak sama sekali tidak menghalangi itu, selama kita tahu sebetulnya pertama fitrah perempuan dalam Islam itu seperti apa, dan Islam hadir justru untuk menjaga itu. Dan dalam hal ini hadis ini kembali mengingatkan kita ketika 4 hal ini mampu kita jaga: sholat fardu,
puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, tidak cheating, tidak selingkuh, tidak attract for the attention, mencari-cari perhatian. Dalam hal ini bentuknya bisa banyak. Mungkin kita merasa biasa saja, padahal sebetulnya sedang tebar pesona, misalnya begitu. Niatnya adalah menunjukkan bahwa ini loh karya saya, tapi ternyata itu mencari atau mencuri perhatian dari pihak lain yang ternyata itu tidak selayaknya dilakukan, maka penting untuk menutup hal-hal yang atau menutup pintu-pintu yang itu besar kemungkinan akan menjadi celah rusaknya yang nomor 3 ini, yaitu menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat adalah menaati suami. Dalam konteks ini tentu menaati suami ketika apa yang diperintahkan, apa yang diminta oleh suami itu adalah yang diridhoi atau yang disenangi oleh Allah. Ketika ternyata ini tidak sama, tidak sesuai, misalnya sebetulnya agama menganjurkannya seperti apa, atau Allah sebetulnya memerintahkannya seperti apa, tapi ternyata suami memintanya seperti apa, maka tetap sampaikanlah dengan baik. Nah, dikatakan oleh Rasulullah bahwa jika 4 hal ini mampu dijaga oleh seorang perempuan, dalam hal ini berarti ya kita semua yang hadir di sini, mayoritas kita yang hadir di sini, maka dikatakan pada hari kiamat silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Ini menurut Shirley, ini cukup mengetuk pemikiran dan hati Shirley beberapa tahun terakhir ini, karena laki-laki dalam hal ini sekiranya ada yang hadir di sini laki-laki atau para ustadz, maka Shirley mohon maaf sekali punten, laki-laki nggak punya privilege ini teman-teman. Laki-laki nggak bisa tuh melakukan yang Rasulullah SAW sampaikan, ini nggak bisa. Laki-laki kalau mau masuk dari pintu Ar-Rayyan misalnya, salah satu pintu surga lewat pintu Ar-Rayyan, maka dia harus berpuasa terlebih dahulu. Puasanya juga bukan puasa Ramadan saja, harus menunjukkan bahwa ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa tengah bulan, awal bulan, akhir bulan. Maka itu harus ditunjukkan dulu konsistensinya, bahwa benar dia adalah orang yang sangat rajin berpuasa. Yang kedua, misalnya mau masuk lewat pintu tahajud, maka harus dibuktikan dulu bahwa di sepertiga malam atau di tengah malam ketika sudah tidur, dia mau bangun dan mau bersujud dan mau meninggalkan kasurnya yang empuk dan seterusnya. Kalau mau masuk dari pintu sedekah, maka sama, harus punya resources berupa harta. Meskipun dalam hal ini sedekah bukan cuma harta ya, sedekah bisa lewat ilmu. Beda halnya dengan infak. Kalau infak itu harus harta. Berbagikan dalam Islam ada 4. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, dan satu lagi ada wakaf. Nah, ini beda-beda artinya. Dan dalam konteks ini ada pintu-pintu sedekah. Maka otomatis dalam konteks sedekah ini harus punya dulu, punya ilmunya, punya hartanya, punya pengalamannya. Ini kalau ini berlaku bagi laki-laki. Mau misalnya masuk dari pintu wudhu, sama. Harus menunjukkan dulu konsistensinya bahwa di setiap kegiatan, aktivitas, kapanpun dan dimanapun, bahwa laki-laki ini harus menunjukkan bahwa konsistensinya menjaga wudhu tadi. Ketika batal berusaha untuk wudhu lagi. Ketika batal berusaha untuk wudhu lagi. Teman-teman, dalam hal ini, para wanita yang hadir di sini, ibu-ibu kami, kita bisa bayangkan betapa spesialnya posisi perempuan, bukan hanya dalam konteks di dunia. Kalau di dunia kita udah sama-sama tahu bahwa fitrahnya adalah perempuan itu yang akan menjadi, kalau dalam konteks negara dia adalah tiangnya negara. Nggak mungkin ada generasi selanjutnya. Kita nggak mungkin bicara tentang generasi selanjutnya ketika kita tidak bicara tentang kualitas karakter perempuannya, kita nggak mungkin. Karena pengen menghancurkan generasi selanjutnya, maka cek ini karakter anak mudanya, yang setengah dari anak muda ini adalah perempuannya. Karena adalah tugas mereka untuk mendidik nanti generasi selanjutnya, yang tadi di awal kita sempat membahas, wanita mendidik generasi selanjutnya adalah dengan akhlak, dengan attitude, dengan karakter, dengan etika. Yang ini adalah telur dari ilmu. Sehingga apakah wanita butuh untuk memiliki pendidikan? Sangat butuh. Karena pada akhirnya makna pendidikan, ayo sama-sama kita luaskan, bukan hanya sekedar ujungnya mendapatkan hitam di atas putih, di atas kertas. Saya bukan bilang itu nggak penting, itu penting teman-teman, karena akan melengkapi portfolio kita. Saya pribadi adalah orang yang juga senang dalam hal itu, tapi ternyata bahwa tujuan akhir dari pendidikan tidak selesai sampai di situ, melainkan bagaimana semua hal yang dipelajari itu mampu mengkristal, termanifestasi dalam pilihan ucapan, pilihan pemikiran, dan pilihan sikap. Sehingga ketika sedang marah, cek
perempuan itu bagaimana ucapan-ucapan yang keluar, bagaimana pola pikirnya, dan bagaimana sudut emosi yang dikeluarkan, bagaimana action-actionnya, maka akan kelihatan ini adalah perempuan yang di tingkat mana sebetulnya karakter, attitude, etikanya. Sehingga makna self-leadership itu kalau menurut Brian and Cousin dalam jurnalnya 2022 misalnya, maka dasarnya seorang perempuan, dalam hal ini bukan hanya perempuan, tapi ketika mereka memang meneliti tentang perempuan saat itu, maka dasarnya manusia, termasuk di dalamnya perempuan sekalipun dalam jurnal tersebut, yang memang dominasinya adalah feeling atau perasaan, maka kemampuannya untuk mengatur 3 hal. Pertama adalah cara dia berpikir, yang kedua adalah cara dia menempatkan emosinya, yang ketiga adalah ketika semua itu muncul dalam tindakan. Dalam pikirannya sudah marah, dalam hatinya kecewa, tapi keluarnya tetap baik, tetap tersenyum. Maka siap-siap, yang di dalam itu kemudian akan tertutupi dengan yang di luar. Yang semua ini sebetulnya sudah diatur di dalam Islam. Nah terus, bagaimana dengan konteksnya ketika kita bicara tentang attitude perempuan dan hubungannya dengan karir? Teman-teman, ada begitu banyak profesi, dan ketika kita bicara tentang karir, yang di tahun 2022 ini kita bicara tentang profesi A, B, C, D, berkarir dengan jenjang A, B, C, D, yang 10-20 tahun yang lalu, ini bisa jadi belum ada. Dan dari TimesHigherEducation.com dan World Economic Forum juga sudah menyebutkan 10 skill set yang sangat dan paling dibutuhkan oleh anak muda 10 tahun ke depan, maka besar kemungkinan profesi-profesi tersebut itu belum ada di zaman sekarang. Tahun 2022, anak mudanya udah ngomongin metaverse. Teman-teman bayangkan ada begitu banyak peluang, opportunity, kesempatan yang akan tercipta di sana. Maka sebetulnya ini bukan tentang profesinya apa, karena makna karir adalah berkarya kalau di dalam Islam. Maka sebagai perempuan ini harus wajib punya karya. Seseorang baru bisa punya karya ketika punya skill. Apakah perempuan harus punya skill? Jawabannya sangat harus. Karena ketika perempuan nggak punya skill, kita sama-sama tahu tadi kita sempat membahas bahwa perempuan yang pertama adalah harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Terkhusus untuk teman-teman yang belum menikah, maka jaga kehormatan diri kita dengan terus menambah nilai, value dalam diri kita. Ketika target kita sudah ditentukan, maka cek gap skill-nya berapa jauh, mulai pelajari skill-skill itu. Setelah selesai S1 misalnya, mau lanjut S2 dan itu misalnya bukan di Indonesia, tapi di benua Eropa. Bukan dengan uang orang tua, tapi dengan beasiswa, maka cek syaratnya apa saja. Oh ternyata bahasa Inggrisnya harus sekian, maka mulai dari sekarang. Oh bahasa Inggris kita ada 4 tipikal kak, ada speaking, reading, listening, dan writing. Kita mulai 1 tahun, kita pecah itu menjadi 3 termin. Sehingga aktivitas waktu yang kita habiskan membuat nilai kita bertambah, skill kita bertambah, kita menjadi perempuan-perempuan, wanita-wanita yang produktif, bukan wanita yang sibuk sekedar sibuk. Dalam hal ini bukan produktif sekedar kita artikan mengandung dan melahirkan, bukan. Tapi produktif yang dimaksud adalah mencapai target atau cita-cita yang sudah teman-teman tentukan dengan waktu yang efektif dan cara paling efisien. Miliki target dalam hidup teman-teman, karena kalau enggak, jangan salahkan. Ketika kita justru sibuk dengan target-target orang, dan alhasil kita ikut pada tren. Karena kenapa ini menjadi bagian akhir yang menurut saya penting untuk saya sampaikan, 10 tahun yang lalu, saya adalah manusia yang sibuk. Ini harus saya sampaikan. Shirley tidak tahu bahwa Shirley sibuk. Teman-teman bayangkan betapa berbahayanya orang yang tidak tahu atas ketidaktahuannya. Dan demikianlah dulu Shirley. Shirley saat itu karena memang merantau, Shirley lahir dan besar di Aceh, mendapat kesempatan saat itu merantau ke Jogja, dari Jogja pindah ke Jakarta, dan menyelesaikan S1 di Jakarta. Nah, sebagai anak daerah yang merantau ke ibu kota, Shirley sangat senang untuk mendapat kesempatan belajar sesuatu yang baru, selama itu memberi nilai tambah saat itu. Terus Shirley lakukan, ditawarin untuk ikut organisasi A, Shirley ikut, ditawarin ikut organisasi B, juga ikut, diberi amanah A, ambil, diberi amanah B, Shirley juga ambil. Terus seperti itu, sampai akhirnya di 1 tahun, ada seorang mentor yang mengkritik atau memberi masukan. Share, yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif. Awalnya Shirley nggak terima. Sampai ditantang dengan 4 pertanyaan, dan Shirley gagal menjawab 4 pertanyaan itu. Mau nggak mau harus Shirley akui. Dulu Shirley adalah manusia yang sibuk.
Butuh waktu 6 bulan bagi Sherly untuk mempertanyakan ke diri Sherly tentang 4 pertanyaan ini, dan baru berani untuk mengambil amanah kembali, terutama amanah yang erat kaitannya dengan lingkungan sosial. Nah, perbedaannya jauh. Kalau manusia yang produktif, semua yang dilakukan ini mengarah pada goal, target, tujuan, visi, goal, yang itu udah ditetapin dari awal. Dan semua yang dilakukan mengarah ke sana. Mulai dari aktivitas atau organisasi di kampusnya misalnya ya, terus skill-skill yang pengen dipelajari, setelah S1 nanti teman-teman lanjut S2, nanti teman-teman mau berkarya selanjutnya lewat apa, apalagi di zaman sekarang yang berkarya, it just like one click, dan can reach and get 1,000 of information. Sedangkan manusia yang sibuk karena nggak punya target, alhasil ikut tren. Teman-teman, tren itu diubah, tren itu berubah, dan tren itu dibuat. Siapa yang membuat tren? Ya kita-kita juga. Kunci tren adalah repetition, pengulangan. Semakin dia sering diulang-ulang terus, di like, di komen, di share, maka otomatis algoritma akan membawa dia ke puncak tertinggi, dan itulah yang disebut sebagai trending. Itulah yang disebut sebagai viralitas. Dan ketika kita nggak punya target, yang tadi, kan ada yang jangka pendek. Kalau jangka pendek berarti ya sekarang Ramadan, sesudah Ramadan target apa yang pengen kita lihat di diri kita. Kalau misalnya jangka panjang, maka jangka panjang di dunia dan jangka panjang di akhirat. Karena kita adalah muslim-muslimah, dalam hal ini muslimah, yang cara berpikirnya itu harus visioner, sampai ke sesudah kita mati. Nah, ketika kita nggak punya target, wajar kalau 3 bulan pertama concern kita adalah A, 3 bulan kemudian concern kita adalah B, nanti ganti lagi trennya, kita juga berganti lagi. Keduanya sama-sama terlihat berkegiatan, keduanya sama-sama terlihat beraktivitas. Tapi tunggu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, hasilnya beda, impact-nya juga akan beda. Nah, 4 pertanyaan yang dulu saya gagal menjawabnya, yang harapannya adalah teman-teman semoga bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau ternyata bisa, alhamdulillah, syukur, congratulations, you are on the right track. Teman-teman udah berada pada track yang tepat. Tapi kalau ternyata belum, hold on, tahan dulu. Jangan-jangan justru Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling tepat untuk segera mulai menjawab 4 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, siapa kita di masa depan? Teman-teman melihat diri sendiri sebagai siapa di masa depan? Dan menjawab pertanyaan ini kan bisa sangat umum, bisa sangat generalis, sangat bisa. Kita di masa depan pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi, Kak Ser. Pertanyaannya lebih baik dalam hal apa, dan bagaimana mengukur bahwa kita lebih baik lagi? Kita di masa depan pengen menjadi seorang entrepreneur. Pertanyaannya, entrepreneur dalam bidang apa, dan bagaimana mengukur bahwa sesuatu yang kita kerjakan dalam konteks usaha, atau mungkin teman-teman entrepreneurship yang memang punya mindset entrepreneurship, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau dalam konteks usaha secara praktis, maka bagaimana mengukur bahwa usaha kita sukses? Apakah dari omset, apakah dari profit, apakah dari jumlah berbaginya, apakah dari jumlah lapangan kerja yang bisa kita buat? Dalam hal ini nggak apa-apa punya measurement yang berbeda, teman-teman. Karena justru yang apa-apa adalah saat kita nggak punya alat ukur, dan alat ukur orang yang kita pakai untuk mengukur diri kita sendiri. Wajar kalau kita jadi sangat sering membandingkan diri dengan orang, dan wajar kalau rumput tangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Jadi alat ukur kita sendiri, sehingga if we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak punya alat ukur atas diri kita sendiri, sulit bagi kita untuk mengimprove apa yang saat ini tengah kita lakukan. Hanya if achievable, kira-kira target itu bakal bisa kita achieve nggak ya? Kalau ternyata resources kita kurang, nggak apa-apa, akui saja, acknowledge, jangan-jangan ini waktu yang tepat bagi kita untuk segera berkolaborasi dengan pihak lain atau orang lain yang punya target yang sama tapi resources yang berbeda. Atau pecah dulu target besar tadi menjadi target-target kecil yang jauh lebih achievable. R-nya realistik, bukan jadi manusia realistis, tapi yuk baca lingkungan sekitar. Kira-kira strategi, cara, dan siasat seperti apa yang harus kita lakukan guna mencapai goal tadi. Ternyata dikasih batasan waktu, karena membedakan antara seorang yang bercita-cita dan berangan-angan, salah satunya adalah batasan waktu. Nah, setelah bagian ini selesai, segera munculkan strong why.
alasan yang kuat atau motivasi kenapa penting bagi kita untuk mencapai itu. Apakah silakan, karena motivasi itu nggak ada yang dari luar, motivasi itu munculnya selalu dalam diri kita. Yang dari luar mah namanya inspirasi, teman-teman. Inspirasi kita bisa dapat dari mana aja. Dari guru-guru kita, dari dosen-dosen kita, dari orang tua kita, dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu namanya inspirasi. Namun ayo kita mulai tanya ke diri kita, sebetulnya kenapa penting bagi kita untuk lulus tepat waktu? Kenapa penting bagi kita untuk, silakan, target teman-teman apa? What's the goal? Dan kenapa penting bagi kita untuk berada pada goal tersebut. Ketika teman-teman udah dapat fire in the belly, maka kunci itu. Alasan seseorang punya motivasi kuat cuma 3. Pertama, rasa takut yang dimilikinya, rasa sakit yang dimilikinya, yang kedua, harapan yang dilihat ke depan. Di mana ada harapan, di situ akan ada kehidupan. Maka wajar, isi dari Al-Quran, di situ ada kabar baik, di situ ada kabar buruk atau sifatnya ancaman. Di situ ada perintah, di situ ada larangan. Kenapa? Karena untuk menjaga ini penting bagi kita untuk tetap menjaga harapan. Karena ketika ada harapan, kita akan berpindah dari satu titik ke titik selanjutnya. Dan yang ketiga, saat rasa yakin kita udah lebih tinggi dari rasa takut kita. Takut terhadap apa nih kira-kira teman-teman? Minimal 5. Bob Sadino pernah melakukan penelitian, teman-teman. Dia menyebutkan ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh kita di Indonesia. Pertama adalah kita takut gagal. Kita duluan berpikir kalau gagal, kalau nggak berhasil, kita duluan berpikir negatifnya daripada positifnya. Yang kedua, kita takut apa kata orang. Yang ketiga, kita takut keluar dari zona nyaman. Yang keempat, kita takut penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, kita takut dikritik. Kita nggak begitu senang dikritik, lebih senangnya diapresiasi, dipuji, disanjung-sanjung. Apalagi perempuan yang memang dominan perasaan, maka ayo kita jadikan justru perasaan kita ini adalah sisi di mana kita bisa berempati secara baik pada tempatnya. Sehingga kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh perasaan. Ketika perasaan ini sudah di luar atau tidak lagi dalam well control, maka siap-siap kita melakukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Dan ini alasan kenapa kita jadi sering lebih sering mudi-mudian, lebih sering mengerjakan sesuatu kalau perasaan kita senang. Dan dalam hal ini, bagian ini, yang kalau ada 4 perempuan yang menjadi kiblat atau role model kita semua sebagai muslimah, tentu adalah 4 perempuan yang tersebut di dalam Al-Quran. Nah, 4 nama perempuan yang tersebut di dalam Al-Quran, itu kalau kita mau melihat secara dalam, mentadaburi bagaimana fase-fase kehidupannya, itu mampu menyeimbangkan antara feeling dan logika, antara perasaan dan logikanya. Kapan harus berpikir logis, kapan harus menempatkan sesuatu, kapan bahwa dia adalah menjadi bagian dari keluarganya. Bahwa posisi Ibunda Khadijah misalnya, sebagai seorang womanpreneur, sebagai seorang perempuan yang bisa dibilang kalau di zaman sekarang adalah World Bank-nya kali ya, tempat di mana orang-orang banyak meminjam uang. 2/3 dari kekayaan yang ada di sana, di tanah Arab saat itu dikuasai oleh Khadijah. Nah, teman-teman bayangkan ketika itu tidak menggunakan logika keputusannya, lebih mengedepankan feeling, maka otomatis nggak mungkin tuh raksasa bisnis bisa dilakukan secara sustain, nggak mungkin. Namun, ketika beliau menempatkan posisi sebagai istri baginda Rasulullah SAW, teman-teman bisa cek bagaimana kisah dan sirahnya. Ketika Rasulullah SAW pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril dan mendapat ayat Iqra, ketakutan, bergetar badannya, dan orang yang paling pertama ditemuinya adalah istrinya. Maka pada kondisi ini istrinya menempatkan dirinya sebagai istri, sebagai perempuan yang memang mengedepankan perasaan. Nah, dalam hal ini tahu dan bisa menempatkan kapan harus menggunakan perasaan dan kapan harus menggunakan logika, ini penting, apalagi bagi kita perempuan. Sehingga kita nggak gampang dimanipulasi dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang kedua adalah, siapa kita sekarang? Ini pertanyaan kedua. Kita ini adalah siapa sekarang, teman-teman? Starting point kita seperti apa? Karena kita boleh punya target, cita-cita, goal, visi, tapi jangan lupa starting point-nya mungkin kita semua yang hadir di sini berbeda. Ada banyak caranya, tapi yang paling sederhana adalah kita tahu kelebihan kita apa, kita tahu kekurangan kita apa, kita tahu kesempatan yang mesti bisa kita eksekusi seperti apa,
dan kita tahu tantangan saat mengeksekusinya seperti apa. Nah, dalam hal ini kepada kita, para perempuan yang belum menikah, maka mengetahui semua hal ini membuat kita semakin punya self-awareness. Kita tahu potensi kita apa. Terkhusus bagi kita yang sudah diamanahi anak atau diberi anugerah, dalam hal ini anak, saya ingin sampaikan begini, setiap anak, setiap kita, itu punya potensi yang berbeda-beda, teman-teman. Dan jangan mau direnggut rasa percaya dirinya, jangan merenggut rasa percaya diri. Apakah itu anak kita atau ponakan kita atau mungkin bahkan diri kita sendiri untuk yang belum menikah, hanya karena nilai hitam di atas putih yang didapat misalnya di kelas yang bisa jadi itu tidak menggambarkan potensi di dirinya apa. Ada yang unggul dalam hal linguistik, lemah dalam hal musik misalnya gitu. Ada yang unggul dalam hal kinestetik tapi lemah dalam hal logika matematikanya. Kita nggak mungkin mengukur kemampuan ikan dari cara dia manjat pohon, itu nggak fair. Nggak mungkin mengukur kemampuan Ibnu Sina dengan kemampuan atau kecerdasan keluasan literasinya sehingga menghasilkan kitab atau buku yang kita kenal sekarang disebut Muqaddimah. Nggak mungkin mengukur kemampuan Ibnu Sina dengan Khalid bin Walid dengan kecerdasan kinestetiknya, pemimpin perang, penyusun strategi perang di kala Nabi Muhammad SAW masih ada. Kita nggak mungkin mengukur kemampuan misalnya Bilal bin Rabah dengan suaranya yang begitu indah. Kita misalnya mau membandingkan dengan Zaid bin Sabit yang memang kelebihannya adalah di linguistik. Itu nggak mungkin. Setiap orang punya potensi yang berbeda. Dan kita bukan diminta untuk unggul dalam semua hal. Nggak mungkin juga manusia unggul dalam semua hal. Tugas kita adalah segera temukan potensi yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada diri kita, yang menjadi wasilah kita untuk berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan, bahwa itu dari yang awalnya baik menjadi baik, dari yang udah lebih baik menjadi the best version of us, reach our maximum potential dengan kelebihan atau strength yang diwasilahkan oleh Allah pada kita, dan dari situ udah pada titik the best version of us, naik satu level lebih tinggi. Let's be an excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Bukan tanpa cacat, karena nggak ada juga manusia yang nggak ada salah, nggak ada juga gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya salah. Tapi yang sempurna di bidangnya adalah yang sekali lagi, dengan kehadirannya, dengan kelebihannya, dengan kepintarannya, dengan kapasitas dan potensi yang ada pada dirinya, itu mampu bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Karena kita boleh punya banyak pencapaian, teman-teman. Silakan, menang A, menang B, juara A, juara B, memiliki A, memiliki B. Tapi ternyata pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia, dimanapun dia, dalam konteks ini bahkan apapun agamanya, adalah saat hadirnya bisa memberikan impact untuk orang-orang sekitarnya. Kembali sesuai dengan kapasitas dan potensi yang ada pada dirinya. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk segera ngecek nih kepada para perempuan, khususnya muslimah, yuk kita segera cek sejauh apa kita memiliki self-awareness. Kita tahu potensi kita di mana. Dan ketika sudah punya potensi, kita mulai. Karena setelah kita punya self-awareness, kalau dalam sudut pandang psikologi, ini maka kita akan naik satu level lebih tinggi, jadi punya confident. Orang yang nggak confident, karena ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan lewat DM menghilangkan rasa insecure. Biasanya anak muda nanya gitu. Nah, teman-teman, saya pengen bilang begini, lewat forum yang baik ini saya pengen sampaikan, termasuk mengingatkan diri saya sendiri, nggak ada alasan sebetulnya. Apalagi teman-teman yang hadir di sini untuk merasa insecure. Teman-teman adalah salah sedikit perempuan muslimah yang mendapat privilege untuk berada pada tempat, suasana, lingkungan untuk belajar yang baik, bahkan bisa dibilang terbaik. Ada berapa banyak teman-teman kita perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan seperti teman-teman. Nggak ada alasan teman-teman untuk insecure. Alasan seseorang insecure ini cuma dua. Satu, kita nggak tahu potensi kita ada di mana. Yang kedua, kita udah tahu potensi kita di mana, kita udah tahu kekurangan kita di mana, tapi kita jauh lebih sering dieksploitasi dan mengeksploitasi kekurangan kita. Nah, dalam hal ini, tahu kekurangan bukan untuk membuat kita jadi nggak pede, tapi agar kita bisa segera cari tahu sebetulnya orang yang tepat untuk kita ajak kolaborasi, saling sulam tambal, itu adalah tipikal orang dengan skill seperti apa. Sehingga yang terjadi adalah kita saling bekerja sama.
Nah, setelah bagian ini selesai, kita masuk ke pertanyaan ketiga. How? Bagaimana? Target kita di sini, sekarang kita di sini. Cek ini gapnya berapa jauh, skill-skill apa saja yang perlu kita persiapkan, mulai kita pecah. Target 5 tahun kah, 3 tahun kah, 10 tahun, jadi target tahunan. Perkecil lagi, bulanan, mingguan, harian, jadi semua aktivitas yang kita lakukan, itu namanya produktif, bukan sibuk sekedar sibuk. Dalam konteks kita udah selesai dengan 4 hal tadi ya. Setelah bagian ini selesai, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Dan ini justru pertanyaan pamungkasnya. Kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita? Karena kembali, setiap orang ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar kita habiskan bermain-main dan bersenang-senang semata. Sebagai akhir, penutup, saya izin mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini, teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, kalau berkarir itu hanya sekedar kita artikan bekerja, di setiap akhir bulan misalnya kita mendapatkan gajian gitu ya, masuk ke rekening kita, hanya sekedar kita artikan demikian, maka terlalu sempit kita memberi makna atas nama karir. Dan menurut Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar untuk bekerja, maka keradutan juga melakukan hal yang sama. Setelah bekerja, setelah mencari, setelah berusaha, kemudian dapat reward, dapat yang diinginkan, yaitu makanan, buah-buahan, yang itu akhirnya dibawa pulang. Manusia, teman-teman, ini diberi anugerah luar biasa berupa ini, dan ini, hati untuk berempati. Yang ini adalah logika yang tadi yang memang keunggulannya adalah pada laki-laki, namun perempuan juga harus mampu menempatkan dirinya dan berusaha untuk well control dengan ininya. Dan yang kedua adalah ini, empati, hati. Yang ini justru adalah dominannya adalah pada perempuan, pada mayoritas yang ada di sini. Maka ayo kita pastikan kita benar-benar well control atas keduanya dan kolaborasikan keduanya. Dan siap-siap, gebrakan-gebrakan besar ini sama-sama bisa kita buat. Kalau 4 pertanyaan tadi bisa kita jawab, nggak ada istilah goal terlalu tinggi, cita-cita terlalu jauh, visi terlalu besar. Yang ada mungkin langkah kita yang terlalu kecil. Mungkin misi kita yang terlalu pendek. Ayo kita panjangkan langkah kita, besarkan misi kita, maka target, visi, goal, dan cita-cita ini akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kelayakan dan kesiapan kita. Tetap masa depan itu nggak pasti. The future is unpredictable. Masa depan itu nggak pasti. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita, is create it now. Buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, the most responsible person for our future is us ourselves, adalah diri kita sendiri, teman-teman. Sama halnya dengan kita perempuan yang akan menjadi istri, istri menjadi ibu, maka yang bertanggung jawab ke depannya, misalnya atas kebahagiaan kita sebagai istri, kebahagiaan kita sebagai seorang ibu, dan seterusnya, ini bukan suami, ini bukan kepala rumah tangga, tapi kita yang paling bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini menarik ketika pun disebutkan setiap orang hanya akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan kapasitasnya. Maka sama ketika bapak, ketika laki-laki menjadi ayah, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas anggota keluarganya. Kita sebagai perempuan yang akan jadi istri, yang akan jadi ibu, maka sama akan dimintai pertanggungjawaban atas. Ketika bicara tentang anak, maka dapatlah statusnya bahwa perempuan adalah madrasatul ula, dan mendidik bagi perempuan itu adalah dengan karakter, dengan akhlak. Maka pengen lihat bagaimana masa depan satu bangsa, satu generasi, satu peradaban, silakan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, cek karakter para perempuan saat itu, cek segera muslimah yang ada dalam konteks ini Indonesia, karena 80% lebih penduduk Indonesia masih diisi oleh mereka yang beragama Islam, kita yang beragama Islam, maka segera cek anak mudanya, yang 50% dari anak muda ini diisi oleh para perempuan. Karena perempuan itu mendidiknya adalah dengan karakter, dengan akhlak, dengan attitude. Nah, ini saya pikir menjadi bagian akhir dari sesi pemantikan ini. Karena masa depan itu didesain, maka ayo sama-sama kita pastikan kita yang mendesain masa depan kita. Tugas kita manusia adalah berusaha dan berikhtiar. Selebihnya tetap kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Karena bisa jadi kita senang banget nih, suka banget,
udah berencana sedemikian rupa, ternyata menurut Yang Maha Kuasa bukan itu yang terbaik untuk kita. And then vice versa. Demikian juga sebaliknya. Kita udah nggak suka, kita benci, kita menghindari, kita menjauhi satu hal, ternyata menurut Allah itu dulu yang harus kita lewati. Karena tugas kita manusia adalah berusaha, berikhtiar semaksimal kita, selebihnya tetap serahkan ke Yang Maha Kuasa. Namun, kalau ada yang bertanya letaknya takdir, di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan maksimalnya doa kita. Usaha dulu maksimal dan doa dulu maksimal, baru kita bisa ngomong takdir. Untuk itu sebagai perempuan, sebagai muslimah, sebagai wanita dalam hal ini, ayo kita berupaya untuk mengenal siapa kita, tentukan targetnya, ikhtiar maksimal, doa maksimal, maka dengan sendirinya jalan itu akan terbentuk, nilai itu akan bertambah, harkat dan martabat itu akan terjaga. Mungkin itu yang bisa Sally sampaikan di sesi pemantikan ini. Mohon maaf jika melebihi waktu yang disediakan. Di sisi waktu yang ada, Sally sangat terbuka untuk kita bisa berdiskusi. Sally serahkan dulu kembali ke moderator. Silakan. Iya, terima kasih Teh Sherly, luar biasa pemateriannya sampai saya bingung menyimpulkan nih Teh. Karena semuanya penting gitu ya. Mungkin hadirin juga beranggapan seperti itu sama gitu ya. Jadi tidak perlu ada yang saya simpulkan, tapi ada beberapa hal yang mungkin sangat menarik gitu ya yang disampaikan oleh Teh Sheryl dan berkaitan dengan kualitas dari perempuan gitu. Ternyata kita bisa melihat dari tiga hal ya teman-teman semuanya dan para hadirin bahwa kita melihat dari bagaimana cara berpikirnya dan bagaimana mereka menempatkan emosionalnya dan sehingga perilaku yang ditampilkan itu mencirikan bahwa kita itu ada di tingkatan yang mana, kita itu muslimah yang seperti apa. Terus kemudian menarik ini juga ya bahwa berkarir itu bukan hanya selalu bekerja ya Teh Sheryl ya, tetapi berkarir itu adalah kita memberikan karya sesuai dengan potensi kita gitu ya. Dan maka dari itu kita harus mengenali potensi dari sejak dini karena senyata-nyatanya sebaik-baiknya muslimah itu adalah yang bermanfaat untuk sekitarnya sehingga kita dapat mencapai tadi tren gitu ya pencapaian tertinggi masing-masing karena waktunya kita memiliki waktu yang sama betul ya Teh Sherly ya tapi yang membedakan mungkin tadi bagaimana maksimalnya ikhtiar dan maksimalnya doa. Baiklah kita sesi diskusi dan tanya jawab ini sudah antusias dari hadirin sudah luar biasa Teh Sherly. Kita akan mengambil dari yang raise hand dan pertanyaan dari kolom chat dimulai dari kita ambil yang dari raise hand dulu mungkin ya Teh Sherly. Apakah nanti sistemnya mau ditampung dulu atau langsung pertanyaan jawab Teh Sherly? Boleh, Sally ikut saja. Oke, iya siap. Eh Barusan sudah ada yang raise hand Bu. Oh berganti ya ini yang raise hand ya. Iya. Kita persilakan dulu kepada Bu Nisa Aulia Saputra. Mangga Bu Nisa, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mungkin dalam hal ini 3 terkait yang telah Teh Sherly tadi sampaikan, yaitu tentang wanita harus menjaga kehormatannya dan juga mentaati suaminya. Dalam hal ini yang tadi saya tangkap ada beberapa hal mungkin kita secara tidak sengaja juga menarik perhatian lawan jenis yang bukan mahram secara tidak sengaja. Bagaimana halnya tentang terkait tentang jika kita memiliki suatu prestasi, ada halnya kita men-share prestasi itu kepada orang lain, contohnya di sosial media. Mungkin dengan beberapa hal caption-caption yang menurut kami itu wajar, tapi ternyata orang lain menganggapnya tidak wajar dan bahkan mungkin ada lawan jenis dari kita itu merasa tertarik akan hal itu. Dan apakah itu salah satu hal yang secara tidak sengaja menjatuhkan kehormatan kita sebagai seorang perempuan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kita mencari ilmu itu, tadi kan memang tujuannya adalah untuk membentuk karakter, apalagi kita sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita nantinya. Nah, bagaimana halnya jika perempuan bertujuan bahwa mencari ilmu ini tidak hanya untuk membentuk karakter dan juga menjadi madrasahnya nanti untuk anak-anaknya, tapi juga tujuan dia mencari ilmu ini adalah untuk berkarir dalam hal ini berkarir dalam bidang pekerjaan seperti itu. Bagaimana halnya dengan perempuan yang seperti itu?
Kemudian yang terakhir adalah mengenai taat kepada suami, tentunya kita sebagai orang-orang yang perempuan yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi, kemudian kami berilmu gitu dalam mencari pendidikan, tentu akan ada ego di dalam diri sendiri untuk bahwa kita tidak ingin terus menjadi beban bagi suami kami dan juga kami ingin terus berkarir sampai kapanpun itu. Apakah yang utama itu adalah kita mencari pasangan yang memang sesuai karakternya dengan prinsip kita, ataukah kita lebih mendahulukan wataknya yang memang dia bisa memimpin, tapi tidak memperbolehkan kita dalam hal bekerja seperti itu. Mungkin 3 pertanyaan itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Moderator juga Teh Serly. Iya, Bu Nisa langsung direspon saja mungkin ya Teh Serly ya. Boleh. Iya. Oke, baik. Ini Serly mencatat beberapa pertanyaan yang luar biasa pertanyaannya ya. Semoga Serly mampu menjawab. Kalaupun Serly ada jawaban yang tidak sempurna, tidak mampu memuaskan secara logika dan secara keyakinan, Serly sangat terbuka untuk bisa ditambahkan oleh guru-guru kami yang ada di sini dan yang sudah lebih punya pengalaman dalam hal ini. Karena ini ada beberapa pertanyaan yang memang Serly belum memasuki wilayah itu seperti menikah, karena Serly sendiri belum menikah. Yang pertama adalah ketika dalam konteks menjaga kehormatan, apakah dengan kita yang sekarang sudah dilengkapi dengan infrastruktur digital, salah satunya adalah sosial media, ketika kita memposting itu di sosial media, kemudian menarik lawan jenis, dan seterusnya, itu menjadi bagian dari makna menjaga kehormatan, maka saya ingin sampaikan begini. Satu hal yang saya yakini adalah, dalam konteks sosial media, satu kali klik, itu snowball, teman-teman. Mungkin kita nggak sadar, atau mungkin kita memprivate-nya bahkan. Kita nggak sadar ketika satu kali klik, kita nggak tahu itu konten bakal bisa beredar sejauh apa, seluas apa. Tapi kan di insight-nya kita nggak dapat laporan, Kak Serly, bahwa itu dilaporkan. Ada banyak caranya, screenshot, dan dengan gadget lain kemudian difoto, dan seterusnya. Maka pastikan ketika kita sudah berani memposting sesuatu, kita sudah berani mensubmit sesuatu, maka itu yang pertama adalah benar dulu yang paling penting. Yang kedua adalah baik. Maka baik dan benar ini satu paket. Baik dan benar menurut siapa dan tujuannya apa, kan gitu ya. Kalau benar ini landasannya jelas, Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika kita punya sesuatu karya, termasuk prestasi, ketika entah itu foto, entah itu video misalnya, atau mungkin tulisan, ketika itu tidak ada syariah yang dilanggar, ketika tidak ada aturan-aturan yang dilewati, mulai dari, kalau dalam konteks Islam berarti cara menampilkan dirinya, bagian-bagian dari tubuh perempuan ya misalnya, maka go get it, silahkan. Karena di zaman sekarang, do and give the best are not enough. Melakukan dan memberikan yang terbaik, di zaman sekarang juga nggak cukup. Karena kita terlalu banyak misalnya melihat sesuatu yang viral itu cenderung yang lebih mengedepankan entertain daripada edukasinya, bukan karena orang-orang yang beredukasi atau orang-orang yang punya ilmunya sedikit, bukan. Tapi karena orang baik dan yang punya ilmunya banyaknya adalah tidak berani bersuara atau banyaknya mainnya di pinggiran. Maka sudah waktunya sekarang banyak orang-orang baik, banyak orang-orang yang berprestasi seperti mbaknya, dan banyak orang-orang yang paham itu masuk ke tengah, muncul. Sehingga kalaupun itu menjadi sebuah trending, ketika itu menjadi viral, maka yang viral itu adalah yang baik-baik. Maka memastikan bahwa yang diposting, yang disebarkan, itu baik dan benar, standarnya adalah baik dan benar, maka nggak ada masalah. Sehingga itu tidak lebih kepada branding nanti. Ya, ini adalah satu skill lain. Karena makna branding adalah seni dalam membentuk perspektif orang terhadap diri kita. Itu branding. Dan itu ada seninya. Rasulullah SAW adalah salah satu role model branding terbaik yang pernah ada. Bahwa yang dimunculkan memang adalah bagian-bagian yang perlu untuk kita munculkan. Selama kita masih mengikuti aturan-aturan. Aturan dalam Islam berarti adalah bagaimana cara menampilkan
seorang perempuan. Seorang perempuan harusnya menampilkan dirinya seperti apa. Nah, hal-hal kayak begini yang saya pikir sangat teknis dan memang kita semua harus lebih mendalami itu. Bagaimana fikihnya, bagaimana aturannya dalam hal ini. Karena semua aturan itu sebetulnya ada, bukan ujuk-ujuk ada, teman-teman. Aturan itu ada untuk menyelesaikan masalah yang pernah ada. Dan apa yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi di masa depan adalah sejarah yang berulang. Cek dulu tuh ada masalah apa sih dengan perempuan yang pernah ada di zaman itu. Ketika ternyata itu besar kemungkinan akan terjadi atau mungkin ke depannya, maka sebetulnya kita udah tahu polanya seperti apa. Kita bukan seperti, wah ternyata terjadi. Bukan. Kita sudah duluan mempelajari itu, dan dalam hal ini, Islam jelas. Di dalam Al-Quran, 1/3 adalah kisah, cerita. Ketika kita mau mendalaminya, maka standar kita akan kembali ke baik dan benar tadi. Yang kedua adalah, bagaimana kalau kita berpendidikan atau kita belajar nih misalnya di institusi formal, memang tujuannya adalah untuk karir, dalam konteks ini pekerjaan, kan gitu ya. Maka Charlie kembali ke poin yang tadi bahwa itu nggak ada masalah, teman-teman. Ketika kita juga tahu bahwa sebetulnya fitrahnya sebagai perempuan itu seperti apa. Apakah bekerja dalam konteks ini secara teknis, bekerja di luar rumah misalnya, apakah itu salah? Ya nggak salah juga, apalagi di zaman sekarang. Namun coba cek lagi. Kita tanya lagi dengan orang-orang yang sudah mengalaminya, yang sudah melewatinya. Apakah memang itu yang benar-benar diinginkan? Karena ada teori 5 why. Ada teori tanyakan 5 kali kenapa pada target kita, pada jawaban kita, maka sebetulnya sebenar-benarnya jawaban itu ada di jawaban yang kelima. Contoh, kita mau sekolah supaya kita dapat pekerjaan yang baik. Itu kan biasanya doktrin yang diberikan oleh orang tua ya. Apalagi orang tua, dalam konteks ini orang tua yang memang punya fixed mindset. Jadi mindsetnya tertutup bahwa makna menghasilkan itu harus bekerja secara formal misalnya. Karena sekarang sudah banyak memang caranya. Nah, maka pertanyaannya adalah, kenapa kita mau bekerja? Kan itu ya pertanyaannya. Apakah karena memang mau membantu ekonomi keluarga, atau mungkin yang sudah menikah pengen punya penghasilan sendiri, atau dengan suami misalnya, oh ternyata justru lebih besar penghasilan kita. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu dikomunikasikan. Dan Islam sangat terbuka dengan ini, teman-teman. Sangat terbuka. Bahwa kembali ke contoh yang menurut saya adalah role model kita semua, dakwah atau pekerjaan atau yang menjadi misi utama Nabi Muhammad SAW kan adalah mendakwahkan Islam, atau visinya adalah tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Maka bisa dibilang bahwa itu butuh dana yang besar. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kemudian pertolongan Allah, yang nggak begitu, itu butuh dana yang besar. Maka dalam hal ini dari mana dananya, kan gitu ya? Dari mana sebetulnya dana menyebarkan Islam ini didapat? Maka bukan sesuatu yang kebetulan juga Nabi Muhammad ini dipertemukan atau menikah dengan Khadijah. Semuanya udah diatur. Sehingga menangislah Khadijah di suatu malam, dan ditanya oleh Rasulullah kenapa beliau menangis, jawabannya, karena hartaku sudah habis. Apakah engkau takut ketika kita sudah tidak punya harta lagi? Jawaban Khadijah adalah, aku khawatir bahwa visi Islam ini tersebar ke seluruh dunia tidak sampai. Jadi yang ingin saya highlight adalah, tanyakan kenapa kita mau bekerja? Tujuannya apa sebetulnya? Apakah agar bisa ketika kita berhenti misalnya nggak melakukan apa-apa, kita jadi mandek pikirannya, sehingga kita butuh untuk terus berdinamika dan berdialektika misalnya gitu. Atau memang kita punya hobi memang dari dulu belajar. Maka komunikasi ini yang penting antara kita nantinya ketika sudah menjadi istri atau sudah menjadi istri dengan suami. Karena ternyata yang pertama bahkan dari 3 sering munculnya permasalahan antar manusia, entah itu dengan pasangan, entah kita dengan dosen, entah kita dengan atasan, kita dengan lingkungan sekitar, adalah masalah komunikasi. Jadi komunikasikan sebetulnya target kita seperti apa, kita ada orangnya seperti apa, kita membutuhkan seperti apa, karena namanya manusia, dia bukan makhluk individu, tapi makhluk sosial. Ada sisi-sisi sosial yang harus tersalurkan dan disalurkan. Karena kalau enggak, maka berhentilah proses yang bertumbuh. If we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, manusia berhenti belajar, manusia berhenti bertumbuh, siap-siap. Tandanya dia mati, tandanya dia akan segera tergantikan
dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif dan adaptif dengan ilmu dan perkembangan zaman itu sendiri. Jadi nggak ada masalah ketika bekerja itu memang ada target, ada tujuan, ada goal, apalagi target tujuan goalnya itu bahkan sesuai dengan syariah agama. Dalam hal ini adalah memang itu baik, misalnya adalah agar kita bisa bermanfaat untuk banyak orang misalnya, atau kita mau bekerja dengan konteks kita sudah menikah dalam hal ini di luar ruangan, ternyata waktunya sangat padat begitu dari pagi bahkan sampai sore sampai malam lagi, karena ternyata konteksnya adalah memang lebih besar pemasukan keluarga itu lebih besar dari istri misalnya demikian, maka komunikasikan itu dengan suami, karena suami yang baik pasti akan tahu sebetulnya positioning, tanggung jawab, amanahnya ketika sudah menjadi kepala keluarga, sudah ijab kabul dalam hal ini apa-apa saja. Nah, itu kembali kepada ilmu. Saya pikir itu akan sangat luas pembahasannya, tapi bukan nggak mungkin dan bukan sesuatu yang salah ketika kita berpendidikan. Targetnya adalah supaya hidup kita lebih baik. Misalnya ya, kita berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan dari keluarga yang secara pekerjaan juga cenderung menengah saja, biasa, sederhana. Kita pengen memperbaiki siklus ini. Maka kita mau punya pendidikan yang lebih baik supaya bisa mengangkat ekonomi dan derajat keluarga. Silakan. Kita yang paling tahu kedalaman niat kita, teman-teman. Tapi di tengah kedalaman niat itu, maka ayo kita jujur dengan diri kita sendiri, sebetulnya kenapa kita mau melakukannya. Tanyakan 5 kali kenapa, dan biasanya jawabannya ada di kenapa yang kelima. Yang ketiga adalah terus mencari suami. Nah, ini sebetulnya saya pikir saya bukan orang yang tepat untuk menjawab ini, bukan orang yang punya kapasitas untuk menjawab ini, karena memang saya juga belum menikah. Tapi landasan saya adalah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa laki-laki memilih perempuan dan perempuan memilih laki-laki. Jadi pasangan itu dipilih karena 4 hal. Ya itu boleh, nggak apa-apa kalau kita senangnya karena silahkan wataknya, otomatis kita punya ciri-ciri dan target, kita tahu kita ini adalah tipikal orang yang seperti apa dan kita membutuhkan tipikal orang yang seperti apa, itu nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Sehingga bahkan kalau perlu di awal sampaikan bahwa kekurangan kita adalah ini, maka kita berharap calon pemimpin, dalam hal ini perempuan ya, wanita, calon pemimpin keluarga atau pasangan kita nanti mampu mengimbangi kita atau mampu meredam sisi-sisi yang menurut kita itu selama ini menjadi kekurangan kita. Nah, ketika komunikasi ini dilakukan di awal, justru bagus teman-teman. Perempuan punya syarat pranikah itu bagus, tandanya teman-teman punya bargaining position yang baik. Dengan catatan, mereka yang memberikan syarat, mereka yang memberikan indikator-indikator yang harapannya suaminya seperti itu atau pasangannya seperti itu, harus berani juga menunjukkan kualitasnya ada di mana. Artinya kita kepengen nih misalnya mendapatkan konteksnya misalnya dalam agama Islam, kita kepengen mendapatkan suami yang silakan yang baik, sabar kan gitu ya, baik, sabar, bisa melengkapi dan bisa menenangkan, sholatnya baik, bacaan Qurannya baik, tapi kita tidak berusaha untuk bertumbuh, untuk belajar, untuk memperbaiki hal-hal tadi, maka itu nonsense. Itu targetnya mah di mana, kitanya di mana, dan kita nggak berupaya untuk mengejar titik itu. Terakhir, saya pengen tutup di poin ketiga, lebih bagus kalau dari Shirley, karena Shirley juga masih sendiri, saya ingin sampaikan begini, akan jauh lebih baik ketika kita mengenal siapa kita, punya self-awareness, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita apa, sehingga memilih pasangan nanti pun bukan hanya sekedar rasa, tapi kita tahu bahwa itu adalah orang yang kita pilih untuk sama-sama mengarungi bahtera kehidupan di kapal yang nanti kita akan berbagi dengannya. Nah, ini menjadi penting, bahwa mengetahui sebetulnya nanti keluarga seperti apa yang ingin dibentuk. Kalau misalnya dikaruniai anak, kira-kira anaknya pola pendidikannya seperti apa? Ini penting teman-teman. Ini hal kecil, tapi ketika perempuan berani memikirkan ini dari awal, kelihatan bahwa teman-teman adalah semua hal yang kita sempat sampaikan tadi, teman-teman punya confident enough, bold dengan diri teman-teman, dan perempuan seperti ini yang sebetulnya tersebut dalam empat perempuan ini, karakter seperti ini sebetulnya yang tersebut di dalam Al-Quran, bold. Wah,
Kak Sally nggak gitu juga dong, kan Siti misalnya salah satu istri Nabi yang sering kita dengar bahwa dia masih sangat muda, ada tujuannya teman-teman. Gak ada segala sesuatu yang kebetulan. Bahwa pada akhirnya Aisyah radhiyallahu anha itu juga dinikahi oleh Rasulullah SAW, itu ada tujuannya. Kenapa masih sangat muda misalnya? Kenapa kenapa Aisyah, kenapa tidak yang lain? Itu semuanya ada azabnya, semuanya ada alasannya. Bahwa pada akhirnya Aisyah radhiyallahu anha membuat target baru dalam dunia perempuan dan Islam, bahwa perempuan ternyata juga bisa kok menjadi orang yang ditunjuk untuk dimintai pendapatnya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap dan pola hidup Rasulullah? Maka yang ditanya adalah Aisyah. Aisyah menjadi guru kala itu, menjadi salah satu perawi hadis yang dicari kala itu sanadnya oleh begitu banyak laki-laki. Ini menunjukkan bahwa dalam hal pendidikan, dalam hal apapun, pendidikan, entah itu kesehatan, entah teman-teman berkarirnya dalam bidang karya-karya lain, maka selama kita tahu positioning kita adalah silahkan masih sendiri, sudah punya pasangan atau menjadi istri, atau sudah punya anak, maka mengetahui sebetulnya tugas dan tanggung jawab masing-masing fase itu seperti apa, itu jauh lebih penting. Karena posisinya adalah untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Karena kembali ke poin awal tadi, akan ada masa, setiap masa itu ada orangnya, dan setiap masa ada orangnya. Dan mempersiapkan sustainabilitas ini yang jauh lebih penting daripada sekedar memperjuangkan ego dan keinginan pribadi. Karena kita otomatis harus keluar dari zona-zona eksklusivitas yang hanya berpikir tentang saya, menjadi kita. Bagaimana kita nanti ke depan? Bagaimana kita nanti, generasi kita nanti 10 tahun ke depan? Bagaimana nanti umat Islam? Silakan, ketika mindsetnya udah kayak begini, maka otomatis nilai Islam itu mulai masuk dalam setiap ucapan, setiap pikiran, setiap rasa, dan pilihan sikap kita. Mungkin itu tanggapan dari Sally. Semoga bisa memberikan perspektif atas pertanyaan barusan. Sally serahkan dulu kembali ke moderator, sekiranya kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Silakan. Memang antusiasnya luar biasa nih Teh Sherly dari para audiens, tapi memang karena waktu kan terbatas ya, jadi mungkin hanya satu pertanyaan lagi yang akan akan direspon secara langsung saat ini gitu ya oleh Teh Sherly. Kita beralih ke kolom komentar Teh Sherly yang disampaikan oleh pertanyaan dari Teh Karina Manafe. Nah, sebetulnya ini pertanyaannya sangat panjang, tapi saya rangkum intinya begini Teh Sherly, bagaimana pembatasan di dalam dunia kerja antara perempuan dan laki-laki itu intinya. Mangga mungkin direspon Teh Sherly. Ya, perempuan dan laki-laki ya. Dalam hal ini, Sherly masuk saja langsung ke sebuah dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa la taqrabu zina. Bukan melakukannya, mendekatinya saja sudah dilarang. Nah, maknanya ini menarik untuk membedahnya tafsir mau dari secara harfiah, karena ketika konteksnya mau dari sudut pandang psikologi juga bisa, karena ketika sudah misalnya awalnya mendekat, yang bermain adalah emosi, psikologi. Awalnya ngerasa nyaman adalah sesuatu yang memang kelemahan perempuan, karena feeling mainannya. Ketika kita nggak well control, mulai nanti bertambah lagi, dan seterusnya, sehingga dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankan amanah dengan baik, sesuai tujuan dan cita-cita kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini anak bangsa yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridha-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai anak bangsa yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata, yaitu untuk NKRI tercinta yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Udanna minal khashirin, Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyat, subhanaka rabbil izzati amma yasifun,
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ihsan Abdul Fattah MPD yang telah memimpin